Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan siang hari ini kita mau ngobrol terkait tentang buluh perindu, di mana buluh perindu itu memang punya manfaat atau khasiat yang sangat luar biasa, di mana ini sebagai daya pengasih dan pemikat. Bagus juga diterapkan di salah satu tempat-tempat usaha bagi kontraktor nih, bagi yang hobi mancing ya, yang punya kapal-kapal besar. Nah, buluh perindu yang akan saya sepil ini punya manfaat dan faedah untuk kegiatan-kegiatan di dalam bidang usaha kita semua. Mudah-mudahan jenis keunikan bambu-bambu unik alam, terutama di jenis buluh perindu ini bisa bermanfaat ketika kita punya usaha-usaha untuk mengerti tentang keunikannya dan manfaat serta faedahnya. Kita sepil ya teman-teman nih. Kita sepil yang super power aja langsung lah ya. Kita sepil yang aduhai nih teman-teman jenisnya. Ini dia. Jadi kita sepil buluh perindu. Ini cukup lama saya simpan teman-teman. Nah, ini jenis buluh perindu yang punya keistimewaan. Ini bisa buat ngembang gendot teman-teman. Karena ini punya daya pengasih dan pemikat yang memang cukup menarik ya teman-teman. Ini jenis buluh perindu. Jadi ini masuk kategori bambu petuk juga teman-teman ya. Masuk kategori pring petuk. Ya, jadi petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Ini masuk petuk ya. Tapi ini yang tumbuh di dalam bambu. Jadi bambu yang tumbuh di dalam bambu. Nah, ini istimewa nggak teman-teman? Nah, ini ini punya manfaat serta faedah yang cukup bagus yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya itu adalah untuk yang suka hobi mancing nih ya, yang punya usaha tambak udang ataupun yang punya perkebunan kelapa sawit, terus bagi orang yang suka bermain proyek. Nah, ini buluh perindu ini punya energi karena sesuatu yang tidak terlihat tapi ini bisa hidup dan tumbuh di dalam tabung bambu. Nah, ini keren teman-teman ya, ini istimewa ya, ini jenis istimewa teman-teman karena ini 2 tabung pekat lagi tumbuhnya. Nah, ini yang jenis serabut, jenis buluh perindu, keistimewaannya sangat luar biasa ya. Dan mudah-mudahan nanti untuk teman-teman sahabat-sahabat Arianto Petuk, bila mana nanti memang mencari keunikan yang ada di alam, ciri-cirinya sudah paham belum untuk mendapatkan salah satu keunikan bambu unik seperti ini. Ini punya faedah dan manfaat yang sangat besar teman-teman ya. Ini cukup keren ya. Ini kita naikkan dulu penontonnya. Saya mau naikkan dulu penontonnya untuk menjadi 1000 penonton dulu ya. Kita gaskan dulu penontonnya sambil ditap-tap layar dulu teman-teman ya. Jangan lupa ya, karena ini baru hadir. Halo. Jadi ini cukup menarik ya teman-teman. Kita naikkan dulu penontonnya yuk teman-teman ya. Hadir dulu di sini untuk mengerti tentang suatu keunikan di mana ini bambu tumbuh di dalam bambu jenis buluh perindu. Ini untuk daya pengasih dan pemikat gitu ya. Good morning, good afternoon days. Halo. Jadi ini teman-teman, ini punya manfaat. Ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi nanti kita gas dulu ya, biar kita gas dulu penontonnya ya. Jadi ini biarkan sesuatu yang berbeda. Ini akan viral teman-teman nanti, FYP ini. Ayo FYP ya, tapping dulu FYP. Ini bisa viral teman-teman ya, FYP. Karena memang cukup menarik
suatu perhatian di mana keunikannya teman-teman ya. Ini jenis yang seperti ini. Kita ambil lagi yang satu lagi teman-teman ya. Kita naikkan dulu penontonnya teman-teman. Biarkan yang hadir ya. Ini satu lagi nih teman-teman nih. Nah, ini juga jenis bambu tumbuh di dalam bambu. Ini jenisnya yang viral lagi ini teman-teman, ini FJP nanti. Ini jenis yang gali, ini yang menjadi gali teman-teman. Jadi ini cukup keras ya, cukup keras. Ini lebih keras tuh. Ini cukup keras sekali teman-teman. Jadi ini yang sudah menjadi gali ya. Jadi gali ini jenis bulu perindu yang punya gali ya. Bolang nggak Kang? Siap Kang, insya Allah kita bolang nanti ya. Karena hari ini saya mau mengedukasi tentang keunikan jenis bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ini ada dua bambu yang punya fenomenal. Fenomenal gak ada wadah ya, keren ya. Di SS dong, nanti di upload dong, di Fikti dong. Ini FJP nanti teman-teman ya. Kita buat bambu bulu perindu ini kita FJP kan teman-teman ya. Agar bisa muncul di beberapa beranda-beranda teman-teman semua. Suatu keunikannya ya. Nanti kita akan up lagi teman-teman ya. Terima kasih Kang Masku sudah hadir. Halo Bunda. Wih, ini keren nih Bunda nih. Berbagi lagi ya. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini untuk Bunda Ratu Kencono yang sudah berbagi ya. Mudah-mudahan rezekinya makin bertambah, karismanya makin bertambah ya. Bahkan kewibawaan serta daya pengasih dan pemikatnya makin mempunyai karismatik yang tersimpan di dalam dirinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kalak aku Kang. Kalak aku muncul ini. Aduh, kalak aku. Jadi kalau untuk masih ada ketertarikan teman-teman, bolehlah nanti masuk di profil. Di profil saya itu ada Wawa. Silahkan masuk aja di Wawa saya ya teman-teman. Jadi salah satu keunikan ini, manfaat yang sering kita terapkan itu sebagai daya pengasih ya, untuk kerezekian. Yang punya usaha, misalkan teman-teman punya usaha dagang, nah ini juga bagus. Biasanya bulu-bulu perindu ini bisa difungsikan ini untuk para tekong yang apa istilahnya itu, yang punya kapal-kapal ya, yang nelayan yang ada di laut gitu ya. Ini juga bagus teman-teman ya. Ternyata jenis keunikan ini sangat luar biasa teman-teman, keunikannya, karena ini bulu perindu, bambu yang tumbuh di dalam bambu. Apa sih itu bulu perindu teman-teman ya? Jadi bulu perindu ini adalah bambu yang tumbuh di dalam ruas lubang bambu gini teman-teman. Nah ini jenisnya kayak gini nih. Kita spill lebih dekat ya biar teman-teman paham nih. Jadi ini betul-betul bambu yang tumbuh di dalam bambu ya. Ini seperti ini teman-teman. Nah ini ada namanya dua sap atau dua tabung ya. Dua tabung. Nah ini. Ya ini FJP nanti teman-teman ya, viral ini ya. Jadi ini memang punya keunikan. Orang sudah melihat seperti ini aja. Kalau zaman dahulu ini namanya ada yang dibilang songgolangit, ada juga yang dibilang Dibilang apa nih? Uluh, ada nggak? Uluh ada apa ini? Kalau aku saya bahasanya ini uluh ada aja. Oh uluh ada aja. Bahasa mana ini? Saya baru dengar ini bahasanya. Terima kasih sudah hadir saudaraku, terima kasih. Bahasanya saya kalah kaku ini. Ulu ada aja. Oh bahasa mana ya? Terima kasih lah, salam hormat, salam bahagia. Pokoknya jimplung teles, boleh nyemplung metune teles. Salam wajah, kacamatanya salah pas dulu teman-teman. Nanti takut ada. Nah, nanti kalau saya pakai kacamata, takutnya ada yang ngembang gendot datang ke sini.
Oh, terima kasih Kang Masku, Kang Maryato. Maryato Edi, berkah selalu Kang Mas ya. Mudah-mudahan yang berbagi sekecil apapun, yang berbagi mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu pokoknya lah ya. Emang pean asli mana Kang? Emang alian, emang sampean asli mana kan? Nyowong Cilacap Kang, nyowong Cilacap, wong ngapak. Orang ngapak, orang kepenak dicekel mek gue meletek dewek kayak gue. Ya kayak mendoan lah yang ngerti mek gue dimplok ya rasanya enak kayak gue. Maju Jaya, terima kasih. Bekasi sudah hadir. Salam barokah, salam hormat, salam tali silaturahmi. Ya, nyong nemen malaok gitu ya. Salam hormat, salam bahagian. Jadi ini salah satu keunikan bambu. Saya mau naikkan dulu penonton saya nih ke 1000 penonton dulu teman-teman ya. Tempe sing enak wadah opo Kang. Kalau aku ada aja. Gue bambu apa Kang? Maju Jaya Aluminium Bekasi ya. Terima kasih sudah hadir. Ini jenis bambu bulu perindu Kang Mas. Bambu bulu perindu, dimana bulu perindu ini bambu tumbuh di dalam bambu seperti ini nih. Ya, ini jenis yang sudah lama teman-teman, ini sudah mau 7 tahun baru saya keluarkan ya. Jadi ada beberapa bambu-bambu unik yang memang terkadang saya simpan untuk apa? Untuk kolaborasi dalam sesuatu energi yang terkadang saya sampaikan. Jadi untuk nembak janda-janda pirang gitu ya. Dut. Ya. Masuk live Kang, kene opo kalakaku Kang. Kalakaku itu jalan yang lurus teman-teman. Kalakaku itu jalan yang lurus, jalan yang tangguh gitu ya. Badik Pekalongan ada-ada aja ini. Kalakaku lagi ini. Nah ini teman-teman. Terus aku ada nih, siapa tahu nanti yang mau daripada ini dipotong kan sayang ya. Lebih baik tersimpan di sini. Paman Gondrong, salam hormat. Punyaku juga masih ada yang dikasih jeneng. Iya Kak. Salam tadi silaturahmi, alhamdulillah. Oh Kang, Paman Gondrong, salam hormat. Beliau itu saudara saya. Bang Kater itu saudara saya Paman. Wah, keren ini. Terima kasih Paman Gondrong. Jenengan luar biasa ternyata ya. Saya salut. Salam hormat ya, salam tali silaturahmi Kang. Coba itu cukup lama ya. Berarti saya tidak jumpa Bang Kater aja itu hampir 5 tahun Kang Mas. Berarti bambu yang jenengan pakai atau yang jenengan simpan ini hampir 7 tahun juga ya. Paman Gondrong terima kasih. Jenengan asli Purbalingga Kang Paman Gondrong. Asli Purbalingga kayaknya ya. Kalau jenengan asli Purbalingga, kapan-kapan nanti kita tak sempatkan main yuk. Kita bolang yuk di tempat panjenengan. Besok aku kesana kalau ada kesempatan ya Kang. Siap Paman Gondrong. Ayolah. Oke. Ya, insya Allah nanti kita mesti sambil bolang. Siapa tahu nanti kita jalan Kang ke daerah Jeruk Legi ya. Ceritanya kayak gitu nanti ke daerah Serandil. Ayo kita main ke Serandil Kang. Kita nguri-nguri budaya di sana. Setelah itu nanti kita ke makam. Ada salah satu makam kiai besar di mana makam Kiai Syekh Sahmud atau yang dikenal dengan Kiai Somalangu. Nah di sana, wah enak Kang di makam Somalangu ya. Ini luar biasa energinya. Begitu masuk aja, ini ada aura yang besar ya. Itu seperti kayak hawanya sejuk banget kayak gitu ya. Jadi nanti kita sowan ke sana, kita nguri-nguri budaya ya, sambil bawa bambu kita tawasul di sana. Wih keren Kang. Sepil bambu. Wah, ini sepil bambu nih. Oke, aku mau sepil bambu yang teman-teman mungkin kalau yang punya minyak wangi ya, tinggal potong-potong karena ini mau saya potong-potong nih hari ini nih. Di mana bambunya ya? Oh, ini nih. Sallallahu ala Muhammad. Nah ini teman-teman nih. Jadi ini yang mau saya potong nih bulu perindunya nih ya. Ya. Nah ini nanti mau saya potong. Jadi yang punya minyak wangi, siapa yang punya minyak wangi nih? Nah ini untuk daya pengasih dan pemikat teman-teman. Nah kayak gini ya, ini minyak wangi ya. Ini minyak wangi. Ini kan mau saya potong nih. Nah potong ya, nggak usah banyak-banyak teman, satu aja udah jos gandos, satu aja
Bulu perindu seperti ini punya daya pengasih dan pemikat nih yang seperti ini nih. Walau ini kan sudah saya potong karena rencana memang mau saya pakai untuk minyak wangi. Karena kemarin ada yang bilang, Kang, punya saya kalau dipotong eman-eman, bahasa eman-eman apa ya? Eman-eman apa ya bahasa eman-eman ya? J, Kang Joko Lelur, Rahayu Ugi, saudaraku Kang Joko. Terima kasih Rahayu. Apa namanya ya? Eman-eman apa ya? Sayang. Oh iya, sayang. Ya sayang. Sayang nggak ada, katanya sayang ini kalau dipotong. Jadi nah ini kebetulan ini sayang ya. Kalau saya sayang ya bulu perindu kayak gini. Jadi kalau disayang ya pakai bulu perindu. Kenapa kalau pakai bulu? Bulu itu geli teman-teman. Kalau nggak percaya pegang, ambil bulu. Ini pun sama geli teman-teman nih. Ini pegang, masukin ke sini. Ini. Atau di sini ya. Atau di sini di badan aja ini. Ini kalau tersentuh geli. Artinya geli itu sayang tau. Sayang sekali dipotong, Gus. Kalau ini yang mau dimanfaatkan untuk di ini loh Bunda sayang. Ini mau dimasukkan ke, biar nggak sayang ini dimasukkan ke ini minyak wangi kayak gitu ya. Jadi ini memang sengaja saya potong, mau saya ambil manfaat bulu perindunya kayak gini. Kalau yang nggak dipotong ya ada ini. Kalau yang nggak mau disayang ya yang ini. Aduh, galak kau. Rahayu nggih, Kamus kopi siap. Oh, saya ngopi dulu ya, teman-teman, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jangan takut dengan warna hitam. Hitam itu bukan berarti sesuatu keburukan, tetapi hitam itu juga bisa menjadi sebuah kenikmatan dan kebahagiaan. Apa itu? Kopi. Jadi kalau yang hitam pasti bagus. Jangan melihat sesuatu yang warnanya, tapi lihat kopinya. Hitam tapi manis, kayak aku kan hitam tapi manis. Aku juga hitam nih, tapi manis ya, keren. Woi saudaraku, ini kalau aku muncul ini salah satu santri. Nah ini kalau mau belajar, berguru, nih ini ada santri ya. Santri alam, salam hormat, salam barokallah, salam tali silaturahmi Kang. Jos gandos pokoknya. Saya dikasih kopi 6 gelas. Kalau aku cukup 6 gelas saja. Karena kalau kebanyakan takutnya nanti nyari yang lain kan kopinya. Salam hormat ya, salam bahagia untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok pada kesempatan siang hari ini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah ekonomi sahabat-sahabat Arianto Pedok. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah keuangan sahabat-sahabat Arianto Pedok. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah hati sahabat-sahabat Arianto Pedok. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma matina wabal khairi abwabal barakati nikmati abwaban. Allahumma yasiri amri, Allahumma amini, Allahumma fa'bini. Syarahu salamun qaulamun mirabbi rahim wa amtajul yaumal ayyuhal mujrimun. Barakallah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini tak izin potong nanti ya. Ya. Tak izin potong ini nanti aku tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh untuk teman-teman. Aku juga udah punya satu. Nah ini juga bulu perindu, tapi ini bulu perindu selendang. Ini nggak bergerak teman-teman, nggak bergerak seperti itu, tapi ini mempunyai energi khusus yang memang bisa dimanfaatkan untuk daya pengasih. Ini keilmuannya nanti saya kasih tunjuk ya, cara menggunakan bulu perindu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti ini kita lepas ya. Kita masukkan. Ini bulu perindu saya. Kita masukin aja teman-teman. Seret. Karena ini modelnya selendang, jadi harus mengikuti alurnya. Selendang biru, kaulah cintaku sayang, jangan pernah kau tinggalkan aku. Tung. Jadi ya sama teman-teman, bentuknya seperti ini, nggak patah tuh. Ya, oke, kita masukkan lagi. Barokallah, salam tali silaturahmi guys mas. Sudah kita masukkan di sini. Nah, terus gimana cara menjaga syariat dan ketauhidan kita teman-teman? Wangi ya, bulu itu minyak wangi di sini ya. Jadi kebersihan itu adalah sebagian juga daripada iman. Artinya ketika teman-teman menjaga kebersihan, badan teman-teman wangi, ya itu punya aura positif, punya kebahagiaan tersendiri. Orang yang menjaga ya perawatan tubuhnya dengan wewangian itu paling suka golongan-golongan malaikat-malaikat Allah. Alhamdulillah. Ini bulu perindu. Terima kasih Big Boss. Barokallah. Daya pengasih dan pemikat. Apa itu pengasih teman-teman? Daya pengasih. Artinya pengasih itu adalah ini sesuatu gerak lahir yang memang sudah teman-teman dapatkan. Gerak lahir ya, artinya gerak lahir itu suatu kehidupan teman-teman ini sudah terbentuk pengasihan itu. Tinggal gimana kita menerapkan daya pengasih itu. Dari kecil kita perumpamakan dari kecil ya, perumpamakan dari kecil agar nanti ini masuk ke sesuatu gelombang energi besar. Daya pengasih itu sudah diberikan dari gerak lahir. Di dalam kandungan itu pun teman-teman itu sudah mempunyai gerak lahir. Ya nanti kalau sudah keluar baru gerak lahir batin semuanya teman-teman ya, kerohanian kita muncul. Nah contoh dari kecil aja di dalam kandungan sang ibu aja ini sudah memperhatikan, bahkan Allah sudah memberikan daya pengasih itu, diberikan seutuhnya kasih sayang itu melalui badan diri sang ibu. Maka ibu ini teman-teman perlu diperhatikan sekali. Singo edan, terima kasih, perlu diperhatikan sekali. Sang ibu ini perlu diperhatikan sekali. 9 bulan teman-teman bayangkan daya pengasih itu diberikan secara langsung. Yang diberikan itulah kasih sayang yang arti yang sesungguhnya dalam sesuatu yang tidak terlihat itu bisa bergerak semacam bulu perindu seperti ini teman-teman. Kalau ini terlihat, kalau nggak terlihat seperti ini. Oke ya, kita tutup ya. Ini tubuh bambu, tubuh di dalam bambu. Ini punya daya pengasih dan pemikat. Artinya tanpa ini diperlihatkan, ini sudah menjadi daya pengasih dan pemikat yang sesungguhnya yang teman-teman sudah miliki. Nah ketika kita lahir ini kita perlihatkan. Artinya ketika ini kita sudah keluar, itu daya pengasih dari ibu kecil aja sudah disusui, diberikan asupan gizi, makanan dan lain-lain. Nangis ibu malam siang malam kita tunggu. Itulah daya pengasih. Gimana selangkah selanjutnya untuk mendapatkan gerak lahir hati itu? Yaitu dengan cara zikirullah, tentang keilmuan di dalam supranatural. Zikirullah mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang terterap di dalam hati teman-teman. Jadi seperti itu, daya pengasih ini adalah sesuatu yang teman-teman miliki yang memang sudah didapatkan semenjak dari di dalam perut ini. Maka untuk menjadi gerak lahir hati, teman-teman lakukan sesuatu perbuatan-perbuatan, selalu ingin mengenal Allah, dikjayanya Allah, kebesarannya Allah, seperti itu. Oke ya. Nah ini. Terus kok ini bisa bergerak? Gimana caranya bergerak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Dengan cara ini kan basah teman-teman, basah. Ini basah ya. Oke, kita semprotkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Seperti ya. Ini kalau kelaparan. Ya tambah sayang semuanya ini. Arianto Petuk, sahabat-sahabat kalian. Saya kalau pakai minyak wangi nggak di ini teman-teman, nggak di apa? Nggak di baju, tapi saya lebih suka pakai minyak wangi itu di badan. Ya, karena apa? Bukan bajunya yang wangi, biar badan kita yang wangi, kalau kaku lagi. Nah, seperti ini teman. Ini sudah mempunyai daya pengasih dan pemikat. Dengan cara apa? Yaitu tadi lah, itu gerak lahir hatinya yang ada di dalam yang tidak terlihat. Lakukan zikirullah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Allah, 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 Allah. Di dalam hati, tapi ya bukan di dalam, bukan lisan, tapi di dalam hati. Agar ini terkoneksi gerakannya, lahir hatinya ini jalan terus. Jadi nanti lisan dan perbuatan serta perilaku kita ini akan baik teman-teman. Akan baik, apalagi disambung dengan wewangian kayak gini. Wih keren. Wah subhanallah, itu sudah orangnya keren, ganteng, nggak ganteng tapi kok nggak ganteng tapi kok wangi ya gitu ya. Apa sih yang membuat dia wangi? Nah nanti kalau dalam satu frekuensi dia akan menemukan yang sesungguhnya di dalam hatinya. Subhanallah, luar biasa beliau. Ternyata beliau mempunyai gerak lahir hati di dalam hatinya. Zikirullahnya itu hidup, sirsyatnya itu hidup. Wah ini keren teman-teman. Maka jangankan kok jin setan gambreng yang belek lari. Ini energi-energi yang seperti inilah golongan-golongan bangsa jin atau bangsa golongan yang lain ini akan tersentuh, sehingga dia akan mengikuti, menjadi salah satu pengikut pendamping. Walaupun teman-teman tampak menta, terkadang karena ada aura besar yang teman-teman miliki hingga tertarik. Golongan-golongan mereka itu memilih ketika untuk menjadikan seorang pendamping atau ya menjadi pendamping kalian itu akan memilih teman-teman. Teman-teman nggak usah perlu menta, dia akan mengikuti. Karena kodam itu adalah sang membantu, atau kodam itu pendamping atau yang membantu. Bahasa Arab itu. Kalau untuk cewek itu namanya kodama. Kodama itu apa? Yaitu pendamping, pengikut yang selalu mengikuti. Jadi yang mengikuti, walaupun kita nggak tahu dia akan mengikuti, karena mungkin ada juga pancaran-pancaran kodam, di mana kodam itu memang dari lisannya, perilakunya, perbuatannya, ataupun auranya, atau power tubuh di dalam hatinya, itu bisa diikuti. Dia akan memilih pada titik-titik tertentu. Gitu teman-teman. Nah seperti itulah. Terus untuk menggerakkan lahir hati untuk syariat kita, ini kan bahasa ya, yaitu kita berdawamkan wudhu. Dengan wudhu kayak gini teman-teman, wudhu, berdawamkan wudhu, lalu kita lakukan Allah, kita akan gerak teman-teman setelah kita wudhu. Teman-teman kalau wudhu gerak nggak kira-kira? Wudhu itu untuk membersihkan, ya kan? Setelah wudhu pasti nanti gerak Allahu Akbar. Nah ini yang menjadi keren teman. Nah itulah suatu keilmuan di mana suatu keunikan ini bisa diambil. Jadi seperti itu ya. Ini suruh terbang, nggak bisa terbang teman-teman. Mana bisa terbang? Kalau mau terbang saya lempar, ada janda pirang, ya terbang. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan gerak sesuatu dari keunikan ini teman-teman bisa dapatkan. Jadi nanti ini sudah tidak ada, teman-teman sudah terbiasa, terlatih untuk mendapatkan gerak lahir itu. Jadi daya pengasih ini nanti tanpa disadari teman-teman akan sudah terbiasa, terlatih. Ya, biasanya orang memerlukan media-media seperti ini tujuannya untuk apa? Untuk mendorong, memotivasi kemajuan-kemajuan. Contoh teman-teman aja kalau punya mobil Pajero, gembelengnya minta ampun. punya mobil Pajero sebagai media udah, kayak gini aja kayaknya udah top banget gitu ya. Apalagi dengan kekayaannya seolah-olah memacu energi itu. Nah disitulah teman-teman sebagai barometer kontrol sebetulnya di dalam pengolahan diri kita. Orang yang sederhana belum tentu dia menjadi keburukan dilihat dari matanya. Orang yang sederhana bisa dilihat dia punya kemuliaan di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang paling jos gandos. Ya maka kalau lihat saya sebagai pembolang aja ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Salam hormat, salam bahagia untuk teman-teman semua.
Mudah-mudahan sekecil ini ya bentuk dari keunikan ini teman-teman bisa kelola, bisa ambil ya. Ini ada saudara saya waktu kemarin kita live, cincin Nabi Sulaiman aja punya karismatik yang bisa dimilikinya ya. Tongkat Nabi Musa juga punya karismatik yang dimilikinya. Junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jubahnya kita sudah begitu luar biasa mulianya, bahkan menjadi rebutan. Bahkan jubah beliau setiap hari itu tambalan jubah Nabi beliau, ini Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu compang-camping seperti itu, tapi kemuliaannya beliau selalu dapatkan setiap hari teman-teman. Beliau, jubah beliau itu, baju beliau yang untuk sholat itu setiap hari dijahit teman-teman. Subhanallah. Kita hari-hari ganti baju yang bagus, ada yang model baru kita pakai lagi, yang baru pakai lagi. Lihat teman-teman, Kanjeng Nabi kita, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad, ketika dia punya baju satu helai pun teman-teman, sholat kemana-mana selalu dibawa. Bahkan ketika kita mau sholat aja nungguin, karena kesibukan beliau menjahit teman-teman. Subhanallah. Kita maka ayo kita mengenal ya, mengenal pembelajaran arah ke sana. Jadi insya Allah teman-teman, bila mana kita mau mengerti tentang sisipan-sisipan kerohanian di dalam hati kita, insya Allah teman-teman, sifat dan kebaikan kita akan selalu kita kelola. Paham ya? Kenapa ketika saya belajar seperti ini, apa yang saya pegang ini, inilah energi-energi yang memang teman-teman bisa ambil, bisa kelola. Sederhana teman-teman, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan senantiasa menjadi satu kekuatan. Di mana kekuatannya? Kekuatan iman dan takwa di hati kita. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, jadi seperti itu. Saya tak sedikit ucapkan salam dulu. Kang Azizah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji Kang Masku, Kang Azizah, salam tali silaturahmi ya Kang. Di sini apa yang saya sampaikan kita belajar bersama, intinya belajar bersama. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya hanya sebatas pembolang, bukan kiai, bukan ustadz, juga bukan gus ya. Ya mudah-mudahan ada salah satu terah keturunan kita bersandar kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan guru-guru kita ya bersandar kepada Kanjeng Nabi kita. Saya mau nangis. Saya teringat guru-guru saya teman-teman yang sudah almarhum, khususon guru-guru besar kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya. Saya pakai kacamata dulu lah. Aduh, mana kacamata ini? Oh iya, saya pakai ini dulu ya. Kacamatanya di sini, dicariin di bawah. Aku wow ya teman-teman. Aduh ya Allah. Kang, buat usaha pakai bambu apa? Kalau buat usaha jenis-jenis bambu, semua golongan bambu ini sebetulnya punya manfaat untuk arah ke sana, Kang Mas. Cuman jenengan dominannya di usahanya apa gitu ya. Misalkan jenengan usaha batik, atau usaha mebel, atau makanan, atau minuman, atau gorengan ya, makanan-makanan basah atau makanan-makanan kering.
Penerapannya boleh dipakai di bambu rencang kencono, junjung derajat, atau songgobono seperti ini nih. Nah, ini kemarin sudah mau ditabri ya. Kontraktor bikin beton, weh, Kang Masku, siap. Mudah-mudahan sukses selalu ya, Kang Mas ya. Gimana usaha semakin kontraktornya ini? Kuat. Salam hormat Kang Kuat. Mudah-mudahan sehat selalu kontraktor ini. Ini kemarin aja. Sukses ya Kang. Ya jadi seperti itulah. Kontraktor ini memang punya daya kapasitas. Sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu sudah punya kemuliaan ya. Asli Cilacap, tinggal di Bali. Barokah Kang. Jak lalen, esuk bagi maning Kang ya. Pone harus akeh-akeh Kang. Ya misalkan sedina 30 atau 50.000, tapi berkelanjutan Kang. Hari ini orang bisa tambahin maning. Syukur-syukur langsung blek ya. Kelompok disit Kang, wilayah dewek disit. Nyong wis ngerti lah, hari kawis bisa kayak gitu. Kang Kusmono, terima kasih ya. Kayak gitu Kang. Ini sesuatu ajaran yang memang sering dilakukan oleh para junjungan kita, nabi kita. Beliau mengajarkan kita untuk banyak mempersedekah. Sederhana, kecil teman-teman. Jadi kalau yang belum biasa melakukan ya nanti nggak akan paham. Ibarat kata gini loh teman-teman. Kamu udah sholat belum? Sholat ini apa tujuannya? Untuk menghilangkan mungkar, ya kan? Untuk memperbaiki. Nah, sholat itu sebetulnya teman-teman tujuan yang paling utama kalau teman-teman pengen tahu nih, ketika kita melakukan sholat itu adalah suatu bukti bahwa kalian sudah menghambakan diri. Ini yang harus dipahami. Maka ketika kalian sholat, tanamkan itu. Sudah jos gandos. Tapi kalau belum terbiasa ya kalian kerepotan nanti. Makna seperti itu ya. Artinya seperti ini. Nah bambu ini teman-teman, bambu ini bagus juga nih untuk kontraktor, untuk para kontraktor, para pengusaha gitu teman-teman ya. Ya kebetulan saya juga pengusaha teman-teman, pengusaha gerobak. Saya pengusaha gerobak juga. Devi, terima kasih. Pengusaha gerobak. Tapi apapun usaha kita, yang paling terpenting adalah rasa nikmat syukur kita teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, karena rasa nikmat syukur itu adalah dimana salah satu tingkat kekuatan iman dan takwa, levelnya udah tinggi banget teman-teman. Level tinggi itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi ini adik saya ini ya. Sehat selalu ya Mbak Devi ya. Semangat, AA juga semangat ini ya. Nah, Nembe izin sowan Kang, siap. Ajak lalen. Angger nang Bali nyong gawak nang kae. Jenenge apa? Aku kepengen angger bisa sih, nak bisa. Kayu yang memang yang bisa meresap ya, meresap hawa bau. Apa kayak jenenge nang Bali ya. Aku njaluk set nempel aja akeh. Angger bisa izin karo pemangku wilayah Kang ya. Angger bisa kayu sing jenenge sing untuk menghilangkan aura bau ya. Itu kan ada di Bali. Aku tak njaluk izin. Goletna senep bae lah dawane nggih. Ora usah gede-gede ya. Gitu. Tuyan iya. Tuyan iya gue. Goletna ya Kang. Aku tulung ya njenengan kan nang Bali Kang Kusmoyo ya kan. Pone tetep kelola terus Kang ya. Pone aku karo sampean wis kayak dulur. Anggap aku sebagai saudara ya Kang ya. Dulur bareng engko insyaallah kita kolaborasi untuk memberikan hal-hal yang baik. Ya gue mikir sepenting sing paling utamanya gue mikir lah ya. Ini Kang Kusmono teman-teman, Kang Kustamono. Dia adalah salah satu orang kontraktor yang memang luar biasa. Dia sangat keren ya. Alhamdulillah ya. Untuk masalah harta nilai nominal ya beliau sudah kecukupan menurut saya. Artinya itu lebih baik kita menganggap itu kecukupan ya. Luar biasa beliau. Dan beliau kemarin sempat berbagi teman-teman ya. Berbagi. Dan ini ada ya. Dia mengasih 1 juta ke saya kemarin. 1 juta. Akhirnya itu uang-uang yang saya bagikan itu memang uang-uang dari teman-teman semua. Saya hanya pengemban amanah ya. Jadi levelnya dia memperjauh amal ibadah dengan cara bersedekah, yaitu seperti itu teman-teman. Jadi cari orang-orang yang memang bisa mengerti amanah. Siapa tahu nanti misalkan di desa teman-teman kalian bekerja
Nah, sampaikan ke desa ya, di desa teman-teman, karena jenengan di desa untuk memberikan lingkupnya ya, sedekah dengan jauh, cara seperti itu. Panggil di mana salah satu kiai atau guru ngaji di situ. Izin Pak Kiai, saya ingin berbagi sedikit dengan hasil kinerja saya. Untuk apa teman? Itu untuk tabungan. Tabungan itu untung ya. Menabung dengan membawa nama sesuatu kebesaran Allah, untungnya itu 50.000 kali teman-teman. Enggak cuma 1.000 kali, 50.000 kali. Bahkan gunung itu pun bisa kalah ketika teman-teman mengamalkan sesuatu keilmuan dari Allah yang berkesanatan dengan sodako itu berlipat-lipat ganda. Bukan nabung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini enggak, nabung satu kali tingginya bukan satu bukit lagi, sundul langit masuk ke sana teman-teman. Jadi seperti itu. Ini jadi seperti itu. Jadi orang yang suka kerja nih, misalkan kerja di luar negeri atau kerja di mana, nah untuk menjadikan nabung dengan keuangan itu seperti itu caranya. Halo Bunda Mila, terima kasih. Caranya seperti itu ya. Caranya adalah seperti itu. Untuk apa teman-teman ya? Ya untuk kesinambungan ya. Jadi seperti, nah ini kayak dus ini aku paling nggak seneng ketika saya berbicara tentang agama, jangan membawa. Ini orang yang aneh sekali ya. Jadi ini pemahamannya dia itu tidak paham, seolah-olah membawa agama. Justru ya penting sekali ketika kita belajar apapun itu harus dibawa untuk membawa agama. Kenapa? Kalau tidak beragama ya aduh kalah kaku teman-teman ya, nanti golongan setan dong ya. Jadi seperti itu ya, perlu dipahami teman-teman. Ini hanya sebatas pembimbingan yang dulu belum pernah saya dapatkan, ini bisa didapatkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Artinya gitu. Nah teman-teman perlu dipahami nih, sering dipahami. Ketika apa yang saya sampaikan dengan lisan-lisan saya seperti ini, apa yang dipegang bambu ini ya. Nah inilah yang saya ambil kajiannya. Ini bambu Songgobono. Apa artinya Songgobono? Songgobono itu simbol kayak gini. Jadi dia simbol seperti ini, simbol memberi teman-teman. Nah kajian ini saya sampaikan tujuannya untuk apa? Agar paham, oh iya ternyata bambu unik ini punya manfaat ketika kita mau mengerti manfaat-manfaatnya. Kalau yang nggak mau mengerti manfaatnya, nggak akan mengerti teman-teman. Bener. Oh itu udah dibuktikan kok. Teman-teman kalau yang mau mengerti, insya Allah teman-teman orang yang akan selalu peduli dengan sesamanya. Boleh dibuktikan. Ayo, orang yang mau mengerti, insya Allah teman-teman orangnya akan mengerti dan peduli dengan orangnya. Akan peduli dengan orangnya. Akan peduli, orangnya akan peduli. Ya, itu teman-teman. Penting sekali. Penting sekali teman-teman. Orang nyebrang nih, kalau orang yang memang peduli dengan sesuatu kebaikan-kebaikan, pasti dia akan berhenti. Walaupun nanti misalkan dia tidak berhenti teman-teman, dalam hatinya, saya yakin, seyakin-yakinnya nih, orang yang memang hati gerak lahir hatinya hidup, saya seyakin-yakinnya ya Allah, seyakin-yakinnya karenamu ya Allah. Ya, walaupun keyakinan ini untuk meyakinkan kekuatan kita, bahwa keyakinan itu sesungguhnya yang memberikan itu Allah. Seyakin-yakinnya, karena paham betul. Ya, orang yang biasanya ini selalu ingin berbuat baik, hatinya hidup teman-teman. Melihat orang nyebrang nih, padahal kita mau nyebrangin ya, tapi jelalah kok repot. Hatinya nih, batinnya biasa aja ngomong, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah beliau itu keselamatan. Walaupun saya tidak bisa memberikan sesuatu kebaikan, padahal saya ingin menyeberangkan beliau. Padahal dibalik dia membaca kalimat itu, dia sudah berbuat baik tuh. Keren gak teman-teman? Inilah Allah yang paling sukai. Paling suka ini amal ibadah yang paling luar biasa teman-teman. Daripada teman-teman lain, ini ibadah seperti ini nih. Ini ibadah bila mana sesuatu teman-teman bisa mau menerima dan menikmatinya. Ibadahnya keren teman-teman ya. Kalau aku, saya akan mempelajari teman-teman karakter-karakter teman-teman saat ini dalam berlisan dan berbuat. Walaupun sudah dekat dengan saya akan mempelajari siapapun itu teman-teman. Karena saya akan coba mengeluarkan gelombang-gelombang sesuatu yang berbeda. Kalau ibu kamu tinggi, mainnya bukan bambu lagi bos. Widih. Saya main bambu, saya bisa bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Saya main bambu, saya bisa bertemu dengan Bapak Prabowo, ngobrol. Sekali-sekali boleh lah ya.
untuk menyombongkan, dalam arti menyombongkan itu bukan untuk menyombongkan, tapi untuk menunjukkan bahwa sesuatu bambu ini juga punya manfaat. Saya dengan bambu bisa bertemu dengan mantan jenderal, panglima, duduk nyantai kayak gini nih. Ngobrol, ngopi Mas Arianto Pedok, ngopi, siap dan biasa. Kalah kaku. Aduh. Oke teman-teman, saya tak kopi dulu. Saya mau kacamata dulu. Aduh, kalah kaku malah mainan bambu. Nah, saya mainan apa? Suruh mainan janda pirang, mana mau lah. Kalah kaku, harus disayangi. Ngomong gampang, prakteknya belum tentu. Aduh. Insya Allah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Lahir hati saya, apa yang saya sampaikan ya, tidak menjadi untuk suatu kesombongan, tapi apa yang saya sampaikan ini ya apa adanya tuh. Kalau aku ngopi di situ teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hari up Kang, ayo Kang. Jare Rika paling Cilacap paling nggon hujan. Kang Hari ke teneng. Makasih ya Kang Hari, sukses selalu dengan usaha panjenengan. Ya, pokoknya keren lah. Apapun yang jenengan berikan, mudah-mudahan ini akan menjadikan suatu kebaikan-kebaikan ya teman-teman. Jadi seperti aku tak pegang bulu perindu lagi, karena konsep hari ini adalah bulu perindu. Kalau aku terkena, saya tak kerokok dulu ya. Yang penting Kang. Dulu. Saya mau senyum dulu. Takut nanti ada yang marah lagi, nah omel saya. Saya tak merokok dulu ya teman-teman. Ini saya punya jenis bambu yang bagus, namanya bambu junjung derajat. Ini bagus nih, diterapkan di dalam untuk usaha ataupun orang yang para pejabat-pejabat ya, yang sering berhadapan dengan para pejabat-pejabat, ini bagus. Ini namanya bambu junjung derajat plus yin yang. Yin yang plus mangkang jagat. Ini ada bulu perindunya. Tuh, atas bawah ada bulu perindunya tuh. Tuh. Nah, di sini mangkang jagat yin yang. Yin yang itu simbol untuk hitam dan putih ya, jadi seperti itu. Keren ya. Nah, ini salah satu jenis bambu. Saya mau mendekat lagi, tak dekatin. Ini udah ya, ya. Ini siapa yang mau nanti nih bulu perindu? Bulu perindu selendang mukti. Ya. Jenengan jangan berbicara agama, jenengan di sini selalu membawa agama. Nah, kalau aku, iyalah Kang, iya. Aku orang bisa apa-apa Kang. Jenengan lebih besar, lebih mengerti gimana caranya minta rezeki kepada Allah. Wong kayak gini aja kalian sudah diberi rezeki oleh Allah kok. Kalau aku banget sih, kebanyakan ngalor gitu nih. Kayak gini nih saya nih lagi duduk kayak gini, lagi ganteng-gantengnya kayak gini. Ini sesuatu kenikmatan rezeki yang teman-teman tanpa disadari itu diberikan langsung secara langsung oleh Allah. Ngopong kayak gini aja, ini suatu rezeki. Memandang dengan indahnya, melihat gantengnya sosok Arianto Pedok. Ini sesuatu rezeki yang kalian tanpa, terkadang jenengan nggak menyadari kok. Ini suatu kuasanya Allah. Kalakaku banget nggak usah ketinggian nanti. Yang sederhana aja, hidupkan dulu hati kalian nih untuk mengenal Allah, baru nanti akan paham. Ini loh saya bergerak kayak gini loh, subhanallah ya Allah. Kalau kalian mau memasukkan sirzat dalam kolbu, nangis kalian teman-teman, tak kuasa. Begitu indahnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan nih. Sekarang kalau saya masuk lebih dalam ya, saya nggak kuasa teman-teman. Karena suatu kebesaran Allah itu begitu nikmatnya kepada hamba-hambanya. Makanya jangan terlalu
Ya, oke ya. Ya, oke Jack Daniel. Terima kasih Jack Daniel. Nikmati aja hari ini Jack Daniel. Jenengan senyum dong, Meli ikut senyum dong. Kalakaku, kalakaku bener. Ya. Ya. Aduh, kalakaku. Jenengan tak masukin kali Serayu aja lah ya. Malah kalau kerepotan ini. Jenengan tak masukin ini aja lah ke kali Serayu aja malah. Walaupun jenengan pandai seperti ini, tak masukkan kali Serayu. Bener. Karena sudut pandang jenengan malah terlalu berlebihan, jadi tak masukin kali Serayu aja. Iyalah, janganlah terlalu berlebihan. Saya menghormati, tapi malah tappingannya terlalu berlebihan. Sudut pandangnya kan nanti capek. Walaupun saya paham betul sudut pandang kalian itu tidak bisa disamakan dalam satu sudut pandang yang sama nih. Saya dengan kalian. Tapi di sini ada kebersamaan gitu ya. Nanti kerepotan kalau kita selalu ingin ini, lelah batin kita, diri kita lelah. Ya, manusia itu enggak. Allah itu cara mengajarkan tentang keilmuannya itu sederhana. Tersenyum sebagai amal ibadah yang kita dapatkan. Teman-teman menyapa saya dengan rasa kebahagiaan, amal ibadah yang teman-teman dapatkan tuh. Ilmu Allah itu wah, nggak terhitung teman-teman. Maka hidupkan hati kita. Jadi nanti tidaklah kalau sudut pandang ini di sini. Ya balapan teman-teman, kalah kaku saya. Lebih baik istirahat dulu. Untuk apa? Untuk mengenal. Oh iya, apakah saya pun nanti seperti itu teman-teman, bermusahabah lagi. Bukan ingin menang-menangan, bukan itu, Pak, bukan itu ya. Jadi ya sekali lagi saya mohon maaf Kang Mas ya tentang apa yang saya sampaikan bila mana ada suatu kelebihan. Kang, belajari kenali dirimu sendiri dulu. Iya, saya sudah belajar Kang. Saya orangnya biasa kayak gini nih, joget ya. Terkadang ngobrol, terkadang kalau ada orang yang nyentuh saya, terkadang ada tingkatan penyampaian terlalu berlebihannya, saya menyadari itu. Terkadang saya merasa bahwa ada hal yang baik belum tentu ada sesuatu kebaikan yang bisa didapatkan. Tapi saya menyadari bahwa sesuatu kebaikan itu selalu ada di jalan Allah. Maka selalulah ingin berbuat baik dengan sesamanya. Itu udah di jalan Allah. Jadi penerapannya sederhana. Jadi seperti itu. Jadi saya dengan kalian sebagai manusia, tujuan utamanya adalah selalu ingin berbuat baik. Itu aja. Nggak usah kalah kaku bawahnya. Kalau berdalil dengan dalil dan hadis itu malah lebih bagus penerapannya. Karena guru-guru saya dalam belajar itu seperti itu ya. Tahu jalannya nggak tahu. Ya ini jalannya kayak gini, ngobrol dengan Kang Jarot gitu ya. Ngobrol, Kang, hari ini saya lagi kayak gini loh gitu ya. Niatkan untuk menjadi amal ibadah. Sederhana Kang. Jadi kalau kita mengenal lah ya, sederhana. Seperti ini nih. Benar teman-teman. Subhanallah, seperti ini nih. Ini amal ibadah yang sedang kita lakukan sebetulnya. Tahan emosi Kang. Enggak. Saya enggak emosi Kang. Saya enggak emosi. Saya kalau emosi HP saya udah tak buak gitu. Ada kalah kaku. Yang tahu jalan Tuhan itu sendiri ya Kang. Subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Kang Mas, keren ya. Aku suka loh. Kalimat-kalimat kalian itu sebetulnya kalimat yang bagus. Karena sebuah kalimat atau kata-kata itu kekuatannya sangat besar teman-teman. Kekuatannya. Itu ajaran dari guru-guru saya itu. Sebuah kalimat atau kata-kata gitu ya. Kekuatannya itu sangat besar. Kekuatannya teman. Oke, saya contohkan. Kata-kata kekuatannya sangat besar. Kata-kata nih ya. Oke, teman-teman, dalam ikatan keluarga ya, di dalam ikatan keluarga. Kebetulan dalam ikatan keluarga ini terjadi suatu perpisahan, di mana perpisahan ini terjadi memang karena tidak ada kecocokan atau keseimbangan di dalam kehidupannya. Oke, pisah lah ya artinya ya, pisah atau cerai gitu ya. Nah, sang cerai kebetulan jenengan itu punya keturunan atau punya anak. Nah, dibawalah oleh sang ayah atau sang ibu gitu ya, katakanlah kebetulan dibawa oleh sang ibu. Nah, ibu ini kebetulan mengajarkan bahwa dia tidak pernah mengenalkan sang ayahnya. Oke? Tidak pernah mengenalkan sang ayahnya. Kebetulan sang ayah ini tahu bahwa dia itu
anaknya. Ketika dia datang, sang ayah, dia dipanggil nih oleh anaknya. Ayah, betapa dahsyatnya ketika seorang anak ini memanggil nama ayah. Baru satu saja, ayah. Kayak apa coba teman-teman? Maka berbahagialah ketika anak kalian nih memanggil kita ibu. Berbahagialah. Artinya jalinan tali silaturahmi itu betul-betul tersambungkan sampai lahir dan batin, sampai mati kita kebawa ke sana teman. Itu kalimat kata-kata itu sederhana, keren nggak? Jenengan Kang Jarot, kalau aku bener sih. Kebanyakan lah Kang Jarot, saya tahu jenengan orang hebat kok. Kalau aku buktikan. Nah ini sudah saya buktikan kok. Mamas, Putra. Anak aku mana ya? Putra, Mamas, Pak Bagus. Saya buktikan ya. Pak Bagus. Anak saya mana ya? Ma? Putra kemana, Ma? Main ya? Mana ya? Mamas. Biasanya dia panggil kalau ada di sini. Iya ayah, kayak gitu. Aku udah bahagia banget. Tapi kebetulan dia lagi main, mungkin lagi mancing. Ya udahlah, nanti kalau pulang ya. Berarti kalau yang dipanggil ayah nggak bahagia, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Padahal itu kekuatannya sangat dahsyat. Ya perlu dipertanyakan. Tapi jangan kepancing emosi. Enggak, saya nggak emosi Kang. Jangan melihat keemosan saya. Ketegasan yang saya sampaikan tujuannya untuk apa? Untuk memahami sesuatu gelombang-gelombang yang sedang saya sampaikan. Namanya emosi ini datang kamu rewel, lah itu baru emosi. Kalah aku. Mama sini Mas. Sini Mas. Sini duduk. Mainan apa Mas kok? Hah? Oh iya, ngapain sih? Tadi kan Mama sini ya. Tadi kan Mama nangis sama ayah. Minta ya maafin dulu, maafin ya. Senyum, ya maafin. Minta apa? Bang. Buat apa sih? Beli apa? Beli jajan. Beli jajan. Ya udah nih, 5.000. Ya. Tadi ya, Mas mainnya ya. Bilang apa? Sama-sama, Mamas. Ya. Dah, buktikan? Tak buktikan sudah dengan saya. Dia mengucapkan terima kasih ke saya, ke ayah gitu. Sudah ada nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Yes. Saya mau berubah menjadi sosok megaloman karena saya tidak pegang bambu. Jadi saya mau ajian cimplung tales melebuni nyemplung metune teles. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah, ngopi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau naikkan lagi ya penontonnya menjadi 10.000. Kula nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Masku. Kula nuwun. Mbah sehat, waras Kang. Alhamdulillah sehat. Wacan luwe, salam hormat, salam tali silaturahmi. Romo juga sudah hadir. Salam tali silaturahmi ya Kang Mas ya. Aduh, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kita naikkan dulu penontonnya ya. Cek kerisnya Mbah. Itu keris punya Mbah saya, ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, Macan luwe. Gimana kegiatan sekarang, Romo di sana? Masih sama seperti dulu? Apa ada pengembangan lagi nih, Romo Macan luwe nih? Saya tak izin rokok ya, teman-teman ya, untuk menambah kenikmatan aja. Ya, yang mudah-mudahan yang masih betah di sini, salam tali silaturahmi ya. Jadi perlu dipahami teman-teman, apapun yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan tidak menjadi unsur suatu kebencian, tidak menjadi unsur sebagai rasa sifat kesombongan.
di sini kita ingin selalu menjalin tali silaturahmi ya. Jadi sekali lagi lah teman-teman ya, bila mana ada yang tersentuh energi buruk, sesuatu yang memang terkadang tersampaikan atau teralirkan, itu di batas kemampuan saya teman-teman ya, karena saya sebagai manusia biasa terkadang tak luput dari kesalahan seperti itu teman-teman ya. Jadi ya terkadang ya seperti itulah teman-teman ya. Jadi manusia itu yang baik aja bisa menjadi buruk ya. Jadi sesuatu keburukan itu harus dibuang ya, jauh-jauh ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Saya tidak akan menanggapi beberapa hal yang terkadang terlalu banyak berkelipatan ya. Nanti semakin kemana-mana. Jadi saya tak mengikuti alur sebuah kenikmatan saya. Jadi Marianto tetap betah terus Kang. Bisa nggak wawasan bagi saya Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan apa yang Kang Mas Marioto Edi yang disampaikan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan panjenengan senantiasa menjadi golongan-golongan yang senantiasa diberikan kekuatan yang sesungguhnya, di mana ada kekuatan yang besar, yaitu golongan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kesabaran panjenengan akan menjadi sesuatu keilmuan yang sangat luar biasa, karena sesungguhnya Allah itu ada pada golongan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Kak Marioto Edi, insya Allah panjenengan bisa menjadi golongan-golongan orang-orang yang sabar. Terima kasih ya. Hanya doaku saja seperti itu Kang Mas Edi. Jadi tidak terlalu berlebihan. Masalah rezeki jenengan nanti tinggal menikmati saja. Rezeki itu berlimpah ruah kok. Ya, sangat berlimpah ruah. Jadi nggak usah berpikir bahwa harta itu akan menjadi segala-galanya. Tidak seperti itu Kang Mas Edi ya. Jadi lebih menikmati saja panjenengan dalam hidup. Ya, saya aja terkadang menangis Kang. Jujur, terkadang saya sendiri juga menangis. Terkadang saya sendiri juga merasa kok lisan saya seperti ini, kok terkadang pemikiran saya kok seperti ini. Saya selalu bermusahabah kepada Allah ketika dalam penyampaian-penyampaian juga bahasanya ada sesuatu yang kurang berkenan, itu ya sekali lagi saya ya mohon maaf lah ya teman-teman. Jadi jangan terlalu baperan, jangan terlalu diambil hati hal-hal yang buruk ya. Niatkan kita belajar ingin menjadi tali silaturahmi, insya Allah ya hati kita akan terjaga. Terkadang saya muncul seperti itu karena saya meredam, sebetulnya meredam, bukan untuk ngegas atau membenarkan, tidak, tapi untuk meredam ya. Mbah sholat apa enggak? Mbah sholat apa enggak? Aku sholat apa enggak ditanya. Jangan nanyakan sholat teman-teman. Mbah sholat apa enggak? Jangan ditanyakan. Sholat itu kewajiban. Enggak, jangan ditanyakan, salah nanti. Mbah jangan ditanya. Sholat itu kewajiban. Ya, jangan ditanyakan. Orang yang nggak sholat atau enggak itu kewajiban. Ya, kewajiban kita apa? Ya sholat teman-teman 5 waktu. Kan ada 5 kewajiban kita. Nah itu. Jadi sholat, Mbak sholat apa enggak? Sholat itu kewajiban. Pertanyaannya. Jadi sholat itu kewajiban. Bukan Mbak sholat apa enggak. Sholat itu kewajiban, teman. Kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi seperti itu ya. Nah, kalah kaku. Saya sholat apa enggak? Saya enggak tahu teman-teman, tapi saya tahunya kewajiban saya. Jadi sholat saya ya hanya untuk Allah. Sholat itu adalah suatu bukti teman-teman, bukti bahwa kita itu menghambakan diri kepada Allah. Itu paling ilmu, paling tingkat luar biasa. Sholat kita mau benar atau enggak ya teman-teman nanti kan bisa menilai sendiri ya. Tapi yang paling terpenting adalah ketika kita melakukan sholat itu bukti teman-teman, itu kita bukti kita menghambakan diri kepada Allah. Itu poin paling penting. Sepil yang lain bah, yang kemarin siap, yang kemarin ya belah. Nih yang kemarin ini masih di Bulu Perindu nih. Ini Mas Supri di Bulu Perindu, Mas. Nih kalau bambu petok ada nih, bambu petok. Hups. Pring petok cimplung terus bentar ya. Spill bambu petok 1 2 3 4. Saya ambil berapa ya? Nah, saya spill. Nah.
4, 5, 6. Jadi sekali lagi gini teman-teman, memang ketika kita berbicara tentang membawa nama agama, menceritakan tentang agama, terkadang banyak singgungan-singgungan karena sangatlah rawan memang teman-teman, rawan sekali ketika kita berbicara tentang agama. Tapi kita ya harus berani menyampaikan, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting tujuan kita adalah hal-hal yang baik gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ini bambu petuknya ya. Ini bambu petuknya. Ini jenis bambu petuk. Oke. Saya tunjukkan keunikan-keunikan yang saya dapatkan dari alam yang sangat menarik jenis bambunya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau diambil kajian tentang pring petuk itu adalah peringatan dan petunjuk. Apa itu pring petuk? Peringatan dan petunjuk. Peringatannya itu adalah suatu kesabaran. Peringatannya suatu kesabaran, petunjuknya itu hati. Ya, jadi seperti itu. Kajian pring petuk itu adalah peringatan dan petunjuk. Peringatan itu adalah suatu kesabaran. Petunjuknya itu hati, ya. Jadi sesuatu apapun yang kita dapatkan itu selalu akan dapat petunjuk-petunjuk. Siapa yang memberi petunjuk? Ya Allah teman-teman. Ya, Allah itu segala sesuatu yang memberikan petunjuk. Ya, nanti lagi masuk ke dalam surat di Al-Ikhlas. Allahu Somad. Ya, Allah itu tempat meminta dari segala sesuatu, bukan bambu. Tapi ini hanya media untuk mengenal kita tentang sesuatu kebesaran-kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Kenapa teman-teman ini sangat penting sekali disampaikan sedemikian? Agar kita tidak lepas dari syariat dan ketauhidan kita, ya. Oke, gaspol, saya sepil ya. Gaspol ya. Senyum dulu dong ah. Serius amat sih. Kalau aku males ah. Senyum ya kalau aku gak ada yang senyum. Senyum dulu dong. Kayaknya kayak energinya sepaneng wah. Kayak serius banget kalau aku ada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Senyum dong. Kalau aku males gak ada yang senyum saya matiin aja lah. Gak ada yang senyum. Kayaknya serius banget. Kang Jarot, salam hormat Kang Jarot. Senyum dong Kang Jarot males kalau aku males nggak ada yang senyum. Serius banget sambil ngetik kayak gini, kayak serius banget. Males senyum ya dulu. Kalau yang senyum nanti saya sepilin bambu-bambu lagi. Aduh kalau aku senyum dong kalau nggak senyum nggak mau saya. Males Nanti saya minum dulu kopinya habis lagi. Ada aja nih Kang Jarot kalau aku. Senyum dong dulu Kang Jarot males saya, capek serius-serius banget. Minum dulu kopi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Ngopi dulu. Alhamdulillah. Iya kak. Apa iya saya mirip Sule Kang Jarot? Apa saya mirip Sule Kang Jarot? Iya kak. Kalah kak. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu teman-teman. Sambil diseruput kopinya ya. Sambil diminum kopinya terus biasa aja dong. Ya. Bunda hadir lagi. Ini saya minta waktu paling setengah jam lagi ya. Insya Allah kita ada kegiatan. Terima kasih Bunda. Wow keren. Saya mau ngerokok dulu. Mbak Pus Pak. Mbak mana Mbak? Mbak, ayam minta air putih Mbak.
main ambilin air putih mbaknya mbak. Oke lah, saya sepil ya. Kayaknya udah pada senyum nih. Kalau udah pada senyum nanti kita sepil lagi bambu. Ya, tapi saya tak izin dulu. Saya tak mau minum air putih dulu. Ya. Sini mbak, biar keren. Anak aku, ya ada aja. Sampai tak minum air putih dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Udah Kang, saya udah baca tadi. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya baca walam ma'al qauqala ala musa majitun bihizir innallaha sayutilu innallaha ala yuslihul hamalal muqsidin wa yuhiqullahul haqqo bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Terus saya tiup pelan-pelan. Saya minum. Karena sebaik-baiknya air minum, air yang didoakan. Sebaik-baiknya air minum, air yang didoakan. Itu ada loh dulu loh, penjabaran tentang orang-orang Jepang. Itu ketika air yang didoakan ternyata itu punya zat molekul-molekul yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Barokallah Kang Mas Jarot, salam tali silaturahmi ya, salam berkah selalu untuk panjenengan juga. Ya mudah-mudahan segala sesuatu apa yang saya sampaikan bila mana ada kekurangan, sekali lagi untuk saudaraku semua, Kang Jarot juga ya, saya mohon maaf gitu Kang Jarot. Terima kasih sudah hadir ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berbagi bersama lah ya. Kang Jarot, salam hormat, salam untuk saudara, untuk keluarga yang ada di wilayah Kang Jarot ya. Terima kasih sudah memberikan hal-hal baik. Ya mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Yang dibaca melebune nyemplung metu teles. Oke, kita sepil. Oke, baru kita sepil. Nih, ya. Ini namanya jenis bambu petuk. Petuk kalau di komunitas namanya petuk jaluk. Tuan Takur. Oh Tuhan, kalah kaku lagi Tuan Takur, gak apa-apa lah. Oke ya, nih saya sepil jenisnya. Oke, Sina Urip yang ini bolehlah, tapi tambahin Sina Urip, tambahin ya, tambahin 30.000. Kalau tambahin 30.000 langsung masuk ke Wawa. Oke. Barokalo bisa buat jalan-jalan saya Bolang nanti hari ini. Saya nanti tak izin tak turun ya 2:30 ya teman-teman. Karena saya ada kegiatan untuk Bolang di areal daerah makam, wilayah makam Syekh Samud. Nih. Salam bahagia Kang Masku dari tanah Bali. Rahayu Kang Ramajaya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Ramajaya. Nah, terima kasih. Keris belakang harga berapa Kang? User ya 7392 itu enggak dimahar Kang. Itu hanya saya suruh merawat saja. Itu punya Mbah, namanya Mbah Sadiem, yang beliau sudah berumur sekitar 113 tahun kalau nggak salah. Umurnya sangat tua tapi beliau masih seger. Beliau menitipkan keris ini saya untuk merawatnya. Jadi mohon maaf Kang Mas, itu tidak tidak dimaharkan karena saya hanya merawat yang ini. Yang ini 930.000. 930.000 nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan faedah-faedahnya, keunikannya, bahkan manfaatnya ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman ya, seperti itu. Ini juga bisa insya Allah Kang Mas, bisa dimanfaatkan untuk di tempat-tempat usaha ya.
Mas Supri, saya kok belum dapat Kang bambu seperti itu. Kalau dapat kebanyakan combong sama sabdo. Nggak apa-apa Kang. Combong itu simbol kerejekian juga. Sabdo itu suatu pandiko atau ucapan, tindakan panjenengan. Nah, berarti artinya nanti jenengan kelola. Kok saya dapatnya bambu sabdo terus ya? Itu kan suatu omongan. Maka jaga lisan Kang. Lisan yang baik, penyampaian selalu dengan kebaikan, perilaku dilakukan dengan kebaikan, seperti itu. Jadi nanti jenengan akan menerapkan keilmuan-keilmuan dari alam seperti ini, ya jenengan akan mendapatkan juga nanti kebaikan-kebaikan itu. Karena kebaikan itu adalah kebaikan itu adalah jalannya Allah, teman-teman. Jalan yang selalu diridhoi itu adalah kebaikan. Yaitu teman-teman seperti itu. Sabdo berarti jenengan sedang dituntun untuk menuju kebaikan. Nah, baru kalau terima itu Kang. Jadi menerima kebaikan itu terkadang ya seperti itu, jalannya pelan-pelan, pelan-pelan. Masih bersyukur, teman-teman terus bersyukur, nikmat rasa syukur itu. Nanti kalau dinolkan berarti teman-teman harus lebih mengenal lagi. Biasanya orang yang usahanya bangkrut, terus banyak masalah, pikiran capek, rumah tangga terkadang seperti berantem terus, sang istri terkadang selalu mengeluh atau apa, itu biasanya dienolkan. Artinya dienolkan sebenarnya bukan karena teman-teman mau dihancurkan atau dibangkrutkan atau dilelahkan. Itu biasanya ada hidayah. Namanya itu dienolkan itu untuk mengenal, untuk kembali. Jadi dienolkan semuanya. Kamu lupa bahwa harta kamu dulu berlimpah gitu ya, kamu lupa. Artinya maka dienolkan untuk kembali mengingat Allah. Kalau ajaran agama lain dienolkan itu untuk mengingat Tuhannya kembali gitu loh. Jadi lakukan perbuatan-perbuatan, bertobat itu artinya kan kembali ke jalan Allah untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah seperti itu. Kok rantingnya faedah apa bah? Ini ya, ini satu ya. Nah seperti itu. Ya. Nih, satu, oke, sudah. Ini yang kedua nih. Ini juga jenis mata rantingnya bagus. Ya, ini termasuk energinya besar, teman-teman, karena ini tumbuh di sini, turun ke bawah kayak gini ya, tuh. Ya, turun ke bawah. Ini sudah masuk kategori petuk istimewa, teman-teman, dikarenakan ini walaupun ini kecil ya, teman-teman ya. Walaupun ini kecil, ini suatu pertumbuhan mata alis. Ya, dari alis ini tumbuh nih ya. Jadi keistimewaan yang paling terpenting adalah suatu pertumbuhan mata ranting ini tumbuh turun ke bawah, yang satu walaupun kecil seperti ini naik. Jadi ini punya kandungan yang sangat besar manfaatnya. Ki Buyut Sri alhamdulillah. Ki Buyut, barokallah. Mudah-mudahan faedah-faedah dari alam terkait tentang bambu junjung derajat, bambu petuk, itu pengolahan pokok-pokok rasa, itu namanya deling, teman-teman. Pring itu tahu nggak pring? Pring itu pokok rasa kandel eling marang sing peparing. Jadi bambu ini untuk mengingat kita sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan, itu namanya pring. Makanya pokok-pokok rasa ya, yang memang pring ini pokok-pokok rasa, teman-teman dapat rezeki. Kan melihatnya kok bambu kayak gini kok bisa seperti ini ya. Nah itu pokok rasa yang teman-teman dapatkan, sirnya hidup gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Loh, kok saya jadi banyak orang datang ke sini? Apakah bambu ini? Artinya teman-teman, sirnya hidup. Pasti nanti kembalinya ke sana. Oh iya, untuk karena pring pokok rasa kandel eling marang sing peparing itu mengingat kita kepada Allah. Jadi media-media seperti itu. Contoh lah ya teman-teman nih, sederhana nih. Contoh nih sederhana. Ketika mau mengenal Allah itu misalkan nih pakai sarung. Wah, begitu pakai sarung ya, teman-teman kan, oh iya mau sholat pakai sarung. Ini mengingat gitu ya. Kita mau sholat, kita mau yasinan, mau tahlilan, kita pakai sarung. Itu untuk mengingat. Sebetulnya tanda ini untuk mengingat kita bahwa kita sedang menghambakan diri kepada Allah. Itu seperti itu. Bukan terus nanti sarungnya mabur, sarungnya sakti, tidak itu. Tapi di balik ini teman-teman, ini semuanya mengikuti ya ranah-ranah itu. Media-media kayak peci ini kan sebagai media. Ya,
Ini kalau misalkan dipakai orang gila ya maknanya akan berbeda. Tapi dibalik ini media sebagai apa? Sarana untuk memperkenalkan. Tapi kalau ini dipakai seperti ini untuk wiridan, tahlilan kan bagus, ya enggak? Ya kan, coba kalau pakai ini untuk berantem, pakpuk. Wah, ya sama teman, nilainya pasti maknanya itu berbeda. Maka kaji untuk selalu ingin berbuat baik, kebaikan, mengenal, menyampaikan juga untuk kebaikan. Jadi seperti itu, ya. Maknanya ke sana teman-teman ya. Ya, teman-teman seperti itu. Jadi jangan suka melihat seseorang itu dilihat dari suatu keburukannya. Yang buruk ini dijauhkan teman-teman. Kalau teman-teman menilai seseorang itu dari keburukannya, sekecil apapun kebaikannya, sebesar apapun kebaikan, nggak akan ada nilainya kosong, nol. Karena yang dilihat tahu udah dikasih uang, pura-pura lah inilah ngasih uang buat saya lah. Tuh, ada lagi dikasih bakso, jangan-jangan ini nanti saya mau di ini itu. Karena yang dilihat sesuatu keburukannya, semua akan menjadi buruk. Tapi sesuatu keburukan, bila mana teman-teman mau melihat suatu kebaikannya, keburukan itu akan menjadi suatu kebaikan kok. Nilai yang sangat lebih, nilai yang sangat luar biasa. Artinya seperti itu. Ini yang dinamakan petuk gitu ya. Yang kayak gitu nih. Oke? Oh gitu. Terima kasih Kim Boyut. Punya jalur kurang gede yang kemarin, yang mana? Oh, kurang gede ya, udah nanti saya cariin yang gede. Ini ada nih gede-gede. Kalah aku. Siap Kim Boyut. Salam tali silaturahmi ya, Ki Buyut Sir. Sir itu bagus loh. Aku suka. Udah namanya Ki Buyut Sir lagi. Wah, keren ini. Mudah-mudahan sirnya makin seperti buyut ya, buyut-buyut kita, nenek leluhur kita yang selalu luar biasa ya. Karena ajaran-ajaran dari buyut-buyut kita harus kita ikuti teman-teman, sesuatu hal-hal yang baik ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah ya, sudah saya sepil ini ya, nih. Ini bambu bukan bambu biasa, ini tali rogo teman-teman. Ranting ini bukan saya ikat muntul. Ini memang seperti itu ya dalam kehidupannya, di dalam pertumbuhannya. Nih, bambu petuk, tali rogo namanya. Ya, karena ini mengikat batang utama, mengikat raga. Sudah petuk, tali rogo. Yang penting jangan tali pitu. Mau nggak tali pitu? Kalau mau tali pitu kerepotan. Oke, ini yang kedua nih. Ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Ini pengeringannya memang sedikit kilup, tapi ini ya seperti inilah prosesnya teman-teman ya. Ini prosesnya seperti ini. Ini ranting ini bukan saya tekuk ya, bukan saya bengkokkan. Memang pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Pertumbuhan mata rantingnya ini seperti ini ya, gitu. Nah ini karena mata rantingnya masih muda, jadi seperti ini. Ini nanti kalau memang mau lebih sempurna lagi, bagus direndam pakai air. Ini insya Allah besok mau saya rendam pakai air agar ini keriputnya ini kembali menjadi seperti batang ya. Karena ini keriput karena apa? Karena kadar penyusutan dalam air seperti itu ya. Nih. Mitra Abadi Jaya asli yo Kang. Ya Kang, ini asli dari alam Kang Mas. Jadi bambu unik yang ada di tempat saya ini adalah hasil proses pembolangan dari alam. Jadi tidak ada. Kalau ini saya rapikan ya hanya perapian, potong-potong di sini ya, kayak gitu aja. Ya, tapi ini asli proses pertumbuhan alam. Jadi suatu keunikan proses alam ini ya punya manfaat dan faedah teman-teman ya. Seperti itu. Berapa itu Ki? Berapa sih ya penyebutan nilai nominal? Biasanya kalau di TikTok ini menjadi rawan sekarang loh Kang Mas. Ya, takutnya dikirain saya ada penipuan katanya gitu loh. Padahal di sini untuk mengedukasi proses-proses pemaharan atau jual beli ini sesuai dengan kapasitas yang kita sampaikan gitu ya teman-teman. Bukan ada penipuan ya. 8 juta ala aku. Aduh. Jadi seperti itu ya. Siap Kang Masku. Ibu Ratmi, Bunda Ibu ya. Ibu Ratmi, salam hormat Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih sudah hadir ya di live saya. Di sini kita jalinan tali silaturahmi ya, Ibu, Bunda semua yang sudah hadir di sini ya. Salam hormat, salam bahagia pokoknya. Bahagian dulu. Kayaknya ini ada yang nggak senyum ini.
Senyum dulu dong. Senyum ya. Oke? Jadi kalah kaku lah. Ya, asli Kang. Pokoknya asli. Ya. Itu. Oke. Terus ini ada lagi nih, ini jenis jalu puncak. Ini di sini jalu puncak, di sini juga jalu puncak tali rogo, teman-teman. Ini mati ngurak ya, sudah mati ngurak kayak gitu. Nih. Nah, di sini nih bambu petuknya di sini nih. 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 Jadi ini jalu puncak ya, bambu petuk, pring petuk diapit jalu puncak. Ya, tuh. Jadi seperti ini melihatnya nanti. Ya. Ini sejajar petuk langkah sejajar, petuk pekik langkah sejajar ini ya. Posisi di Cilacap Kang Mas, Kang apa ini? Kang Sragen ya. Kang Sragen Nasri, saya di Cilacap Kang Mas ya. Salam hormat Kang Mas Sragen ya. Nah, salam keunikan bambu-bambu unik yang punya tuah. Pusaka-pusaka alam ini ya, pusaka-pusaka alam tuh. Ini jenisnya seperti ini nih. Ini mati ngurak Kang Mas. Ini ya istimewa ini, apalagi diapit oleh jalu puncak atau mata ranting yang tumbuh ada di atas ya, seperti ini. Ini kalau tumbuh mata ranting lagi di sini, teman-teman, tumbuh ya mata rantingnya ya seperti ini teman-teman nih, tumbuh seperti ini nih. Wah, ini ya satrio petuk langkah teman-teman. Ini kalau 3 ruas pring petuk kayak gini, ini di sini tumbuh mata ranting lagi, misalkan di sini ini ya tumbuh mata ranting lagi. Wah, ini keren teman-teman. Nah, oke ya. Oke. Nah, terus satu lagi ya. Satu lagi. Nah, ini sama, ini juga istimewa nih teman-teman. Tuh. Nah, ini belum saya cuci ya, sengaja belum saya cuci. Biasanya saya rapikan, tapi hari ini saya ingin tidak saya cuci. Nah, ini jenis bambu petuk. Ya, nih, ya, ayo dong yang di bawah jangan ngintip dong, ya masuk aja ke live saya gitu, klik masuk ya. Ini yang nonton 3.000 loh, ya jangan nonton di bawah kalau aku. Yang nonton di bawah saya doakan nongol, pokoknya kalau nggak nongol rezekinya makin bagus. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu ya. Kebiasaan nyimaknya di bawah. Kalau yang nyimaknya di bawah saya doain kalah kaku lah. Males banget nyimaknya pada di bawah. Masuk nang apa klik kayak gitu biar tambah ganteng saya. Terima kasih lah, salam hormat, salam bahagia. Asli Kang, asli. Semua asli proses alam Kang Mas. Ya. Jadi di tempat saya itu semuanya proses alam asli Kang Mas, tidak ada tipu-tipu gitu ya, tidak. Ini sesuatu pertumbuhan bambu yang saya dapatkan seperti ini. Ada bambu supaya tahan tembak, Mbah. Bambu tahan tembak. Kalau bambunya tahan tembak teman-teman ini, ya silakan aja ditembak ya. Luka pun ya nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau dipegang terus orangnya ditembak ya mana ada teman-teman. Kalau ada ya walau walam buswab ya, saya nggak tahu yang ranah-ranah ke sana ya. Kalau misalkan ini dicemplungin di kayu, dicemplungin ke dites, ditembak ya nggak apa-apa teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ya anti tembak gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau ini ya pasti anti tembak ya. Kenapa anti tembak? Ya silakan tembak aja ini dong ya. Paling ya nempel aja di sini. Kecuali kalau dibom lah mungkin ini hancur teman. Oi, Kang Masku, Kusmoyo. Wah, ini Kang Kusmoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Kang, kepriwe Kang? Serampung ziarah apa ya sih Kang? Aku ngapura ya, aku ora bisa melu ziarah maring Wali Songo Kang Kusmoyo. Saya diajak oleh beliau nih. Ini saudagar kaya ini Kang Kusmono ya. Salah satu pengusaha ya, alhamdulillah. Berkah selalu Kang Mas ya, pokoknya sukses selalu dengan usaha panjenengan ya, terus tingkatkan, terus perbanyak berbagilah, pokoknya jenengan sudah luar biasa ya. Saya sering memperhatikan wilayah-wilayah panjenengan, cahayanya sekarang makin bagus. Wah keren Kang Kusmoyo, lanjutkan terus pokoknya.
Urung Kang Mas, sinang Lombok iki. Oh, masih di Lombok. Woi, barokallah. Siap. Sukses selalu. Mudah-mudahan nanti kembalinya panjenengan ziarah ada nur-nur cahaya yang memang jenengan dapatkan sehingga nanti dikelola untuk usaha-usaha akan lebih meningkat lagi ya. Lakukan sesuatu hal-hal baik ya. Keren. Wah, keren lah Kang Kusmoyo ya. Jangan lupa bambunya si akeh mbok nang omah. Terima kasih Kang Kusmoyo ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan ziarah wong loro ya ora apa-apa. Ziarah mani. Ya. Beliau itu saudara teman-teman ya, Kang Kusmoyo ini pengusaha besar beliau. Kusmoyo Jaya ya. Ini saudara teman-teman. Kusmoyo Sakti Jaya. Salah satu pengusaha yang ada di daerah Jawa Barat, di daerah Bekasi beliau ya. Beliau pengusaha besar, keren ya. Alhamdulillah. Tuh kemarin. Jak lalen Kang nggih, pringe nggih esuk disiapaken nggih, pring pamengkang jagate nggih. Disiapaken. Siap ya. Kang Arianto, pengusaha sukses dan besar. Saya alhamdulillah. Amin, amin ya robbal alamin. Saya bukan pengusaha, saya pembolang. Saya bukan pengusaha, saya nggak pernah melihatkan usaha saya. Kan usaha saya hanya angkringan, ya. Ya, jadi seperti itu. Saya pembolang. Aduh, kalah kaku lagi. Ya barokallah lah, barokallah suatu doa yang disampaikan mudah-mudahan baik ya. Terima kasih Patik Pekalongan ya. Jenengan kan pengusaha nih. Ya, mudah-mudahan sukses selalu ya. Gitu. Wih, Kang Weling datang. Kang Kusmoyo ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walammal qala ala Musa majidum bihi sir innallaha sayyidu innallaha ala yusrihul amalal mufsidin wa yuhiqullahul haqqo bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabalahum tariqan fil bahri latqa darakun wa latasya innani ma'akum ismawaroli illa fi quraisin illa fihim rihlata sita iwaswe. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillah. Barokallah. Cak lalen kok anggaran nang Lombok jenengan tawasul siki lagi nang makame sapa? Kang Kusmoyo. Aku nitip ya, nitip Al-Fatihah ya. Nitip Al-Fatihah khususon. Ya. Oh, nyong titip. Nitip Al-Fatihah ya khususon. Go wilayah sinang Lombok. Engko nak jenengan ziarah posisine nang kono khususon. Ya khususonaken ya. Ya mudah-mudahan berbagilah ya Kang Mas ya khususon. Jadi nyong ora melu tapi engko nyong nitip ya khususon nang wilayah panjenengan ya. Alhamdulillah, matur suwun. Waduh krenyes. Beliau bilang siap aja udah. Mantap. Alhamdulillah barokallah. Terima kasih juga yang Kang Kusmoyo sudah berbagi pokoknya ya. Wah, keren lah. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya. Wis ya, ini ya. Seperti ini. Ini mau tak buatkan wadah, teman-teman. Wadah apa ya? Jenis kayak akrilik kayak gitulah. Kalau nggak akrilik ya jenisnya tempat. Jadi mau tak buatkan wadah seperti ini, anyaman ya. Gitu. Nanti biar ini menjadi memori. Ini nanti bisa disimpan di tempat galeri ya, di galeri teman-teman atau di tempat usaha atau tempat yang lain.
Amin. Tabarakallah qalbil tu kampus moyo. Sayulillahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Badan saya griming-griming alhamdulillah. Sepil bambu seperti tekan kepala mirip ular. Sepil bambu. Ya, Kak. Tahu aja ini Kang Weling. Sepil bambu tekan. Kalah kaku. Bentar ya, Kang Mas tak izin dulu. Jangan kepala ular kenapa sih? Kepala ngembang gendot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala onta Mbak. Oh iya kepala onta. Kepala itu ada itu, bukan kepala onta, Kang Mafia Pati Lele. Nih bambunya nih yang seperti tongkat seperti kepala ular. Nih. Oh. Nah, ini tongkat aslinya ya kayak gini teman-teman, aslinya ya. Aslinya tuh. Nih, bambu kurung. Tongkat kepala ular. Kalau dibalik, bismillahirrahmanirrahim. Hup, hup, wah, set, dong. Aduh, untung aja nggak kena kaki. Nah ini bambu kurung, kepala ular. Untung borang tadi sikil. Oke, Kang Weling. Ayo udah weling, bok. Weling itu kandel eling-eling. Ya, eling maring sing peparing. Kang Weling ini berarti punya sifat bukan seperti ular, tapi sifat yang suka memberi, ya, sifat asih beliau, ya weling. Jadi suka mengeling maring sing peparing. Jadi karakter kepribadian beliau itu suka memberi. Ini orang-orang keren ya. Mudah-mudahan mendapatkan hal-hal baik terus ya, Kang Weling gitu ya. Saya nggak ngeramal loh. Saya hanya melihat dari kebaikan-kebaikan yang beliau coba alirkan ya. Walaupun sederhana, terima kasih Kang Weling ya. Sudah memberikan kebaikan walaupun pelan tapi keren. Ada Wawagus, ada di profil nih di sini nih. Ini profil saya mana. Ini ya yang warna putih mana sih? Ini yang warna putih ini. Nah, ini klik profilnya itu nanti di situ keluar. Arianto Petuk ya, pemburu janda pirang. Kalah kaku lagi, nanti dimarahin lagi saya. Aduh, ada mama saya di belakang lagi. Arianto Petuk, klik Arianto Petuk ya, pemburu pusaka alam gitu. Di situ nanti ada nomor WhatsApp. Saya paling takut kalau nguber-nguber teman-teman ya. Kalau bisa saya yang dikejar-kejar, tapi saya akan hanya memilah dan memilih pada seseorang orang yang bisa mengerti dan memberikan suatu kebaikan-kebaikan. Salam hormat, salam sali silaturahmi. Di sini masih ada Bunda Ratu Kencono, Kak. Saya jadi malu saya. Oke ya. Jadi seperti itu. Pati Pekalongan anak-anak baik. Satu ini Kang Mas, Kang Weling. Ini sudah. Masih ada satu lagi Kang Mas. Kalau misalkan mau dibuat ukiran ya. Mau dibuat ukiran juga bisa. Nah, itu. Ini satu lagi nih. Set. Ini gede tuh. Ini songgol langit jenisnya ya, tongkat tuh. Kalau mau dibuat ukiran, ya ini bisa nih. Tuh. Tuh. Jadi seperti ini. Wah, ini keren lah. Wah. Ini kodamnya ini di wilayah-wilayah di mana cukup terkenal, kodam Ratu Kencono.
Wah, ini Ratu Kencono. Ini Dewasi kalah aku. Ya yuk, Kang. Aduh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih. Kayak udah weling. Satu lagi nih kalau main. Ada. Ini ya. Di kanan apa di kiri ya? Ulane ngamuk. Mola. Aku mola cerita gue lah. Mau. Ya. Nih, kayak gini, Kang. Widih, SS dong. Ya. Wah, keren ya. Ini salah satu. Apa iya, Kak? Ya, mola mau cerita gue. Ya, di sini ada bunda, gak enak saya. Ditekuk berapa tahun? Kadang MD ini aneh ya kalau komen ya, tapi nggak apa-apa lah. Ada yang bilang ditekuk pirang tahun, kalah kaku. Ini di live saya ini aja di live waktu bolang masih di alam. Kalah kaku. Wah, kalah Kang. Diupload Kang, tandain saya ya Kang ya, Kang Weling. Monggo diupload Kang, nanti tandain saya ya. Sosok Arianto Petuk megang ulah weling gitu. Nanti boleh teman-teman, saya izinkan kok. Saya izinkan untuk teman-teman yang di SS kayak gitu ya, terus di-upload di channel panjenengan, terus nanti di-add gitu ya, add Arianto Petuk. Jadi nanti langsung dibagikan ke saya. Jadi nanti kita di situ kita share, siapa tahu nanti di situ video panjenengan nanti tak upload ulang di video saya. Mudah-mudahan bisa FYP ya. Karena saya kalau ngupload video itu bisa ditonton 1 juta penonton, 100.000, 500.000 ya. Paling kecil ya di angka 3.000 sampai 5.000 lah ya. Itu setiap FYP. Karena alhamdulillah TikTok ini sudah welcome dengan Arianto Petuk gitu ya. Ya contoh cari bambu petuk 3 cakra Gus. Oh, siap Bunda. Bambu cakra jagat nanti tak cari. Ini sebetulnya udah ada nih Bunda, bambu cakra jagat. Cakra jagat itu adalah membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Cakra jagatnya saya yang sukanya yang di dalam Bunda. Kalau di luar itu saya nggak suka. Cakra jagat itu sukanya di dalam. Cakra itu bundar ya, bulat. Cakra itu juga termasuk salah satu keilmuan. Di mana cakra itu ada cakra ajenan. Keilmuan tentang hal-hal gaib cakra itu. Ya, melihat sesuatu hal yang gaib. Mungkin cakra ajenan, cakra kundalini juga nanti bisa diterapkan ke ijab gaib ya. Jadi kalau ingin melihat sesuatu itu ya jenengan harus ijab gaibnya harus bisa kebuka ya. Gitu. Saya tak kayak gini lagi lah biar tambah keren. Kang Joko leluhur ageman bambu yang cocok buat aku Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sepilkan ya. Mudah-mudahan ada kecocokan ya, mudah-mudahan sebagai wilayah-wilayah yang ada di sekeliling panjenengan. Joko leluhur. Tak izin tak ambilkan ya untuk Joko leluhur ya. Bismillah. Waduh, Allahumma. Nah ini Kang Joko leluhur. Nah ini jenis namanya bambu dampit ya. Jadi ada 2 pokok rasa yang selalu berdampingan. 2 pokok rasa yang selalu berdampingan. Nih. Nah ini bambunya. Bambu ini sebagai simbolik keharmonisan. Apa itu keharmonisan? Keharmonisan adalah sesuatu kebahagiaan yang selalu didapatkan di dalam lingkup kehidupannya atau di dalam usahanya, itu namanya harmonis. Jadi ada sesuatu kebahagiaan di dalam lingkup keluarganya atau di dalam usahanya, itu namanya harmonis. Misalkan Kamas punya 1 usaha menjadi 2 usaha, itu akan menjadi keharmonisan. Kang Mas punya istri ya, bukan mencari istri lagi, tapi di dalam keluarganya teman ini menjadi keharmonisan, selalu berdampingan kayak gitu ya. Jadi penerapannya kayak gitu.
Nah ini bambu yang punya energi khusus Kang Mas, dan ini bambu ini punya berat beban yang tidak berubah berat bebannya. Saya dapatkan ini berat banget, sampai sekarang masih berat karena memang ini punya energi aktif ya. Nih kata Bunda bagus untuk usaha nih ya kan. Tuh Bunda nih bagus, pring kembar itu meluaskan usaha jadi meningkat. Nah ini Bunda nih, Bunda punya pemahaman arah ke sana. Sebetulnya mau tak naikin ini Bunda, mau tak naikin nggak ini Bunda nih? Kalau mau nanti tak naikin sama saya. Biasanya mau dia, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa sih, kapan-kapan aja. J, siap Kang Joko Urip ya. Nanti lewatnya pakai kargo Kang, nggak pakai yang ini karena ini panjang. Berat bebannya ini bisa lebih daripada 5 kilo sampai mau 10 kilo ya. Gitu. Ya. Ah Kang Weling, ada cakalaka aku ya. Kang Weling, aduh kalaka aku lagi Kang Weling. Siap Bunda ya, ada udah ya Kang Weling, jenengan nanti coba dialihkan panjenengan lah. Panjenengan punya pengolahan kepekaan rasa bagus kok ya. Jenengan aja yang mengolahnya ya. Jangan saya, karena saya punya sesuatu yang berbeda. Panjenengan ada pengolahan kepekaan yang bagus ya, diolah ya. Sama ada yang sama. Kalau aku ada aja. Jenengan sendiri nanti yang mengolahnya Kang Weling ya. Salam hormat pokoknya Kang Weling. Kalau aku males ah. Udah ya Kang Aji ya, saya tak simpan di sini ya. Nih bambunya. Di sini ada bulu perindunya ya. Di sini ada. Kalau kapur. Ini bambu berat banget teman-teman. Ya. Terus cara penyimpannya, kalau cara penyimpanan yang bagus ini pakai dikasih, kalau mau yang lebih bagus dikasih ini Kang, bikinkan kerodong ya, kain-kain putih atau kain apa di kerodong juga bagus ya. Terus cara perawatan sederhana Kang Mas. Kalau untuk perawatan, kalau misalkan kotor ya, biasanya kalau musim-musim hujan Kang Mas, ini akan mengeluarkan jamur. Artinya karena bambu ini pengendapannya, walaupun ini dia masih bisa menyerap kadar air. Jadi akhirnya biasanya ini keluar jamur-jamur. Nah untuk itu biasanya tinggal dicuci aja, dibersihkan Kang. Nggak usah dijemur, dicuci, dibersihkan pakai sikat kayak gitu ya. Dijemur bagus. Terus nanti untuk perawatannya yang lebih sederhana itu pakai minyak wangi Kang. Minyak wangi kalau panjenengan pakai kasturi juga boleh ya, kesukaan panjenengan itu apa ya. Mudah-mudahan kalau jenengan punya lingkup di dalam usaha ya, penambahan usaha ini ya akan lebih baik lagi ya. Karena bambu unik seperti ini punya energi khusus pada sang pemiliknya teman-teman ya. Kalau misalkan jenengan lagi marah ya bawa aja ini pentungin. Ini teman-teman, bambu ini sebagai simbol keharmonisan untuk meningkatkan kewibawaan ini teman-teman. Kalau ini saya pegang seperti ini teman-teman, kalau saya bawa ke pasar langsung teman-teman wibawa saya meningkat, tes gitu ya. Dong toret, dong deng toret, deng dong toret. Kadang langsung ini bisa jadi teman-teman nih. Contoh kayak gini nih, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Oke, untuk teman-teman kali ini ada sebuah lagu yang cukup menarik ya. Mungkin teman-teman belum pernah mengerti. Inilah ada salah satu artis papan atas kita, di mana artis kita itu adalah Sanpa Riti Poel. Beliau akan menyanyikan sebuah lagu yang cukup menarik, di mana lagu ini cukup terkenal ya, dengan judul Gelandangan. Sungguh terpaksa aku menanti, mengharapkan Bunda berbelas kasih. Coba bayangkan, aku menanti, mengharapkan Tuhan berbelas kasih.
terkira menadahkan tangan, meminta-minta melalui hati, ku ketuk hatimu. Deng doret, dong deng doret. Habis kangen. Alah Kang, bagus nggak? Suaraku keren ya? Aduh, kalah Kang. Udah ya, taruh sini nih. Ini bambu ini punya energi khusus Kang. Bagus suaranya, alhamdulillah. Sawer dong, gak ada yang nyawer. Aduh, gak ada yang nyawer Kalaka. Yang nyawer hari ini dapat rezeki banyak. Hari ini dan seterusnya makin bertambah baik dan semakin baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Ya Allah ya Rahman, jagalah ekonomi sahabat-sahabat Arianto Petruk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah hati sahabat-sahabat Arianto Petruk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah keuangan sahabat-sahabat Arianto. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini teman-teman perlu diperhatikan, ini ilmu ya, ilmu. Kenapa kita harus sangat mencintai dan sangat menyukai Al-Fatihah? Tahu nggak teman-teman Al-Fatihah ini? Kalau teman-teman tahu tentang Al-Fatihah, teman-teman pasti akan mencintai dan menyayangi dan sangat bahagia dengan kalimat dan suatu doa Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini fadilah dan suatu kenyataan yang telah dibacakan oleh kita teman-teman. Kalau kita mengerti ya, sesuatu kebenarannya itu sudah dibenarkan oleh Allah. Kekuatannya alam jagat raya ini diberikan semuanya. Nur cahaya malaikat-malaikatnya Allah ini diberikan semuanya ketika teman-teman membaca surat Al-Fatihah. Kebenarannya oleh Allah diberikan secara langsung. Maka ya berbahagia teman-teman dengan membaca Al-Fatihah. Tuh begitu dahsyatnya teman-teman. Maka sering-sering jadi ada apa teman-teman baca Al-Fatihah, itu kebenarannya itu diberikan langsung secara langsung oleh Allah. Kekuatannya nih, alam jagat raya ini semua, alam semesta ini sampai bumi dan lain, kekuatannya itu diberikan semua tuh. Kekuatannya subhanallah. Dan nur-nur cahaya malaikatnya Allah itu diberikan juga tuh. Begitu dahsyatnya dijayanya dengan membaca kalimat Al-Fatihah ini. Maka ya harus senang teman-teman ketika tahu ini. Widih. Kalau kita lebih keren ya. Itu teman-teman. Jadi ya kesana ya, ranahnya kesana. Oke, banyak terima kasih untuk teman-teman. Ternyata waktu saya lebih 10 menit karena saya tadi menyampaikan jam 13 kita istirahat. Jadi banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Petruk. Bila mana ada kekurangan, sekali lagi mohon maaf untuk saudaraku semua yang sudah tapping. Mafia Pati Lele, Batik Pekalongan, Weling, dan bunda-bunda, dan yang belum saya sebut satu persatu. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Dan juga tak lupa juga salah satu bunda. Halo Bunda Ratu Kencolo, di mana ada salah satu bunda yang penuh karisma dan punya kewibawaan yang sangat luar biasa dari Bunda Ratu Kencolo. Mudah-mudahan karisma dan sesuatu kewibawaan Bunda Ratu Kencolo ini akan lebih meningkat dan terus meningkat menjadi cahaya-cahaya yang baik. Amin. Dan banyak terima kasih saudaraku semua. Mungkin itu saja dalam saya menyampaikan. Jangan lupa nanti live saya ikuti dalam pembolangan-pembolangan langkah selanjutnya. Salam hormat, salam bahagia. Yang sudah WA, sudah wawan nanti tak baca hari ini. Dan mudah-mudahan ada suatu rezeki yang bisa kita dapatkan.
Terima kasih, barokallah, barokallah. Salam tali silaturahmi, jangan lupa teman-teman ini khusus ini salam cimplung tales melebune nyemplung metune teles. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.